Nah, seperti apa untuk kemudian kita bisa menghindari gaya hidup atakasur ini begitu? Nah, kita akan tanya mungkin ke Ustadzah Intan begitu ya. Ustadzah Intan, kita kembali dengan Ustadzah Intan. Kira-kira bagaimana Ustadzah Intan kiat-kiatnya agar bisa terhindar dari gaya hidup atakasur ini? Memang berat ya dalam situasi yang sekarang ini, di mana kemudian seperti tadi dikupas oleh Ustadz Asad bahwa kemewahan gemerlapnya duniawi ini dipertontonkan di mana-mana gitu ya, di hampir semua media gitu ya mempertontonkannya gitu ya. Tentunya satu sikap untuk melawannya menurut saya adalah suatu jihad yang betul-betul harus diprioritaskan begitu ya, karena ini adalah bagian dari gaya hidup kita, cara hidup kita agar kita tadi mencapai kebahagiaan yang sejati. Saya tertarik kepada salah satu firman Allah di dalam surat Al-Jumu'ah gitu ya, ayat ke-10, bagaimana cara kita agar kita terhindar dari sifat bermegah-megahan, sifat hedonisme, gaya hidup hedonisme, bermewah-mewahan yang itu tidak hanya merugikan kita pribadi tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Itu adalah sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun gitu ya. Wa idza qudiyatis sholatu, dan ketika telah ditunaikan sholat. Jadi sholat itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin, bagi setiap muslim, dan banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan di dalam kitab sholat. Sholat itu adalah ibadah tertinggi bagi seorang mukmin, karena ketika sholat seorang mukmin itu berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sanalah kita diajarkan bagaimana kita berdoa kepada Allah. Salah satunya disebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang di setiap rakaat kita baca ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi di dalam surat ini kita diajarkan bahwa ketika kita tersesat, ketika kita dalam kegelapan, kita minta petunjuk kepada Allah dengan ibadah yang betul dan mohon pertolongan kepada Allah, untuk kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jadi tidak hentinya seorang mukmin ketika dia menghadapi situasi apapun, minta tolongnya adalah kepada Allah dengan berdoa, dengan berusaha sedapat mungkin tetap memfokuskan dirinya, apapun yang dia lakukan adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Dan ini adalah satu sikap yang kemudian harus menjadi ruh kita dalam setiap aktivitas hidup kita, dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap helaan nafas kita. Makanya kemudian Allah melanjutkan di dalam ayat tersebut, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian semua di muka bumi ini untuk berikhtiar, termasuk berikhtiar mencari rezeki Allah gitu ya. Kemanapun, apapun yang engkau lakukan harus sesuai yang disyariatkan oleh Allah. Ketika engkau mencari rezeki pun harus dengan yang pertama diniatkan karena saya beribadah kepada Allah. Yang kedua, harus cara mencari rezeki ini harus betul, harus halal gitu ya. Jadi ketika bermegah-megahan itu hanya orientasinya adalah tadi hidup mewah, hidup enak, hidup secara nikmat duniawiyah yang dikejar gitu ya, maka akhirnya tadi menghalalkan segala cara. Nah, makanya kemudian Allah tetap berpesan gitu ya, engkau boleh mencari harta dimanapun dan kapanpun, tetapi dengan ini fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Tetapi kemudian yang engkau cari adalah kemuliaan, keutamaan yang sudah digariskan oleh Allah gitu ya. Dan tidak boleh dengan jalan yang tidak benar gitu ya. Karena jalan yang tidak benar itu tadi sekali lagi tidak hanya merugikan kita secara pribadi, tapi juga merugikan sistem sosial yang ada di sekeliling kita. Ketika semua hal dihalalkan, maka banyak sekali orang yang dizalimi. Akhirnya kemudian banyak misalkan masyarakat-masyarakat yang marginal yang seharusnya mereka mendapatkan haknya, tetapi karena sikap dominatif, sikap
otoriter dari sekelompok orang, maka hak-hak yang mereka sebenarnya harus dapatkan akhirnya lepas begitu saja gitu ya, karena dirampok oleh kalangan tertentu yang hanya mengorientasikan hidupnya hanya sekedar untuk memuaskan nafsu keserakahannya dalam meraup dunia ini gitu ya. Kemudian di penghujung ayat tersebut, wa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau mencari harta untuk sebagai bekal engkau untuk mengabdi kepadaku, tetaplah ingatlah aku gitu ya, tetaplah ingatlah Allah, bahwa harta yang saya dapatkan itu berasal dari Allah. Ketika saya kaya pun itu dari Allah, dan saya memanfaatkannya harus sesuai dengan yang disyariatkan Allah, agar nantinya la'allakum tuflihun, agar supaya kita semua, kalian semua tuflihun, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan gitu. Jadi di dalam ayat ini salah satu cara yang membuat kita bisa untuk melepaskan, belajar sedikit demi sedikit melepaskan nafsu-nafsu keserakahan kita adalah dengan sholat yang benar, dengan mencari harta dengan ikhtiar yang tiada henti untuk mencari rizki, menafkahi diri kita, keluarga kita, dan orang yang menjadi tanggungan kita. Itu adalah melalui jalan yang sudah digariskan Allah, dengan selalu berzikir kepada Allah agar kita bisa mencapai kesuksesan, agar kita bisa mencapai kebahagiaan. Dan mungkin salah satu cara yang membuat kita kemudian tidak terlalu serakah, tidak terlalu rakus terhadap dunia ini adalah mungkin kalau kita sering bertemu dengan orang-orang soleh. Kalau salah satu pendapat ulama kan obatnya hati itu ada 5 ya. Salah satunya adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya semangat, yang spirit yang sama gitu. Ketika kita banyak menonton media yang mempertontonkan kemewahan, mungkin satu ketika kita tergoda gitu ya untuk mungkin sekedar iri, kenapa mereka mempunyai banyak fasilitas yang bisa dinikmati sementara saya hanya pas-pasan gitu ya. Padahal yang pas-pasan justru itu malah seringkali menjaga kita ya dari godaan-godaan duniawi ya. Satu yang harus disyukuri. Tapi kadang-kadang kan orang lupa ketika kita banyak menonton kemewahan, maka sering kita tergoda. Maka obatnya adalah salah satunya itu, kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai spirit yang sama, yang untuk menumbuhkan sikap qanaah gitu ya, sikap menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita. Itu adalah satu takdir yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Kalau di dalam filosofi orang Jawa itu sikap sumeleh ya Pak Asad ya. Jadi sumeleh apa sumarah gitu ya, menerima apapun takdir dari Allah, apapun yang diberikan kepada Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah itu yang perlu selalu kita sadari. Dan konsep ini adalah tawakal. Tawakal ya. Ketika kita menerima semuanya dan mengembalikan semuanya kepada Allah ya, setelah kita ikhtiar dengan maksimal, setelah kita melakukan banyak hal untuk mencari bagaimana supaya kita menjadi benar-benar menjadi mukmin yang sejati begitu ya. Tentunya kita tidak lepas dari tadi kesyukuran kita sebagai seorang mukmin dan kesabaran kita sebagai seorang mukmin, karena itu adalah merupakan life skill, ciri khas orang mukmin. Ketika misalkan dia merasa kekurangan gitu ya, padahal ini adalah yang terbaik, tetapi ketika suatu saat kan kadang-kadang kita merasa ternyata saya masih kurang ya, kurang ini kurang itu gitu ya, maka kita harus bersabar gitu ya. Tetapi menurut saya tingkatan yang tertinggi justru di rasa syukurnya ini, karena dengan rasa syukur berarti sudah bisa menempatkan sesuatu itu sebagai satu anugerah gitu ya, bukan musibah. Nah perasaan-perasaan bisa mengubah yang tadinya kita anggap sebagai sesuatu yang menyengsarakan, yang menyusahkan, kok saya hartanya kurang, kok saya jabatannya kurang tinggi gitu ya. Tentunya sikap-sikap ini harus kemudian kita transformasikan menjadi sikap-sikap bersyukuran, bahwa dengan jabatan saya yang hanya segini, dengan harta yang saya hanya segini saja, insya Allah saya bisa berbuat yang maksimal begitu ya, karena sesuai yang ditakdirkan Allah itulah kemampuan kita untuk melaksanakannya gitu ya. La yukallifuwallahu nafsan illa wus'aha gitu. Allah pasti memberikan sesuatu kepada kita itu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tiada beban yang melebihi dari kemampuan kita. Itu yang terbaik bagi kita sebagai manusia dari Allah.